Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu ya Allah. Setiap saat, setiap waktu dalam hari-hari hidup kami. Karena firman-Mu lah yang menguatkan dan menegakkan ketika kami terjatuh. Firman-Mu lah yang menguatkan dan menghiburkan ketika kami ada di dalam pergumulan. Firman-Mu lah yang menuntun dan menopang kami ketika kami harus berjalan dan berjuang di dalam dunia ini. Karena itu dengan penuh kerendahan hati pada pagi hari ini, kami memohon belas kasihan Tuhan. Untuk Allah berkenan berbicara kepada setiap kami melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapi dan tuntunlah hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan sendiri. Persiapkanlah setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian. Ia akan berkata kepada hambanya itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aduh, capeknya talah. Hari ini tuh aku sudah cuci baju, setrika, ngepel, nyapu, semua tak lakukan. Beneran capek loh. Tapi ya, saya ini pembantu yang rajin loh. Semua yang disuruh sama nyonya saya, pasti saya lakukan. Kalau nyonya saya kasih perintah, saya lakukan yang terbaik loh. Ya, tapi agak capek lah ya. 6. Iya, Nya. 6. Ya. Kamu sudah ngerjain semuanya, 6. Oh, tenang. Beres Nyonya. Tapi ya gitu, capek banget. Lihatin ya Nyonya ya, hari itu saya tuh sudah nyuci semua baju kotornya, cuci piring. Rumahnya lihat entah, kinclong bersih. Oh. Nah, saya kan sudah kerja keras. Ini juga sudah waktunya jam makan. Ya balik Nyonya, siapin saya piring, ambil nasi, ambil lauk. Saya makan, lapar Nyonya, kerja. Kamu lapar ya? Iya. Oke. Sik, tunggu Nyonya. Hah? Sebelum disiap no makan, ya apa lek dipijetin sik tala. Pijet? Capek hari ini kerja, pijetin sik. Mantap guys. Sik tau lah, 6. Duh. Sing nyonya iki sapa to? Harusnya kamu sing nyiapno makanan, kamu yang mijetin saya. Oh, gitu. Kok malah jadi saya yang mijetin kamu? Nyiapin makanan kamu. Kok malah kamu toh yang minta dilayani? Oh gitu ya. Ya, maaf Ayo, Nyonya. cepet. Ya. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tersenyum-senyum kecil ketika melihat drama singkat ini ya. Sebagian kita berpikir, lucu ya kayak Sri Mulat ya, biasanya pembantunya yang sok kuasa dibandingkan dengan tuannya gitu ya. Kalau lihat dramanya ketawa ya, kalau lihat Sri Mulat kita mungkin ketawa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya pembantu yang modelnya kayak Inem gitu ya. Kalau capek manggil nyonyanya, ayo nya pijetinya, capeknya gitu ya. Gantiannya, ayo nyonya yang masak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Gak inem-ineman gitu ya. Kita mungkin gemes ya, kita mungkin jengkel. Ini sopo nyonyane, sopo pembantunya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti akan mengatakan kepada pembantu atau kepada hamba yang demikian itu, kamu itu tak gaji itu untuk kerja. Lah kok aku sing ngomong mijeti kamu, lah kok aku sing suruh melayani kamu. Kita mungkin mengatakan begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika melihat drama singkat ini kita mungkin tertawa.
Tetapi ada kalanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, tanpa sadar kita sering melakukan hal yang sama ya. Kita semua pasti memahami konsep bahwa yang namanya hamba itu memang harus melakukan apa-apa yang menjadi tugasnya. Hamba itu tidak boleh menuntut atau meminta tuannya itu berterima kasih atau menghargai apa yang sudah dia lakukan. Tapi pada kenyataannya seperti saya katakan, kita sebagai hamba Allah tidak jarang bersikap seperti Inem dalam cerita pendek yang kita baru saja lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang ketika kita sudah melakukan tugas pelayanan kita dengan baik, mengerjakan pelayanan-pelayanan dengan baik, kita menganggap Allah itu berhutang kepada kita. Kita menganggap bahwa Allah itu harus menghargai kita. Kita menganggap Allah harus memberi imbalan untuk hal-hal yang sudah kita lakukan. Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hubungan kita dengan Allah? Pemahaman yang benar terkait hubungan kita dengan Allah itu akan mempengaruhi perilaku, sikap, keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Karena itu sebagai orang-orang percaya kita perlu memahami sebetulnya kita itu punya hubungan dengan Allah itu yang seperti apa, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab itu punya banyak gagasan tentang hubungan manusia dengan Allah, ya. Alkitab mencatat bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah. Dengan kata lain, Allah itu pencipta, manusia itu ciptaannya. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kita di tempat ini yang meragukan konsep ini, bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan kita ini ciptaan Allah. Kemudian Alkitab juga mencatat bahwa kita memiliki hubungan dengan Allah adalah antara juru selamat dengan umat tebusannya. Saya yakin juga kita tidak mempermasalahkan masalah ini. Kita tahu bahwa Kristus adalah juru selamat. Ia mati di atas kayu salib untuk memberikan hidup kepada kita sebagai umat tebusannya. Kemudian Alkitab juga mencatat konsep hubungan kita dengan Allah seperti bapa dengan anak. Ya. Saya pernah menjelaskan bahwa konsep Bapa dan Anak ini bukan konsep yang dibuat oleh manusia. Bukan orang Kristen yang mengada-ngada. Bukan orang Kristen yang ngaku-ngaku kalau dirinya itu anak Allah. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, siapa yang percaya dalam nama anak Allah, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi ada konsep hubungan antara Bapa dengan anak. Tetapi kalau kita perhatikan, Alkitab juga mencatat konsep hubungan antara tuan dengan hamba. Alkitab mengajar kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah itu seperti tuan dengan hamba. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Lukas pasal 17 ini. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hubungan kita dengan Allah, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Dengan memahami posisi kita dalam kaitan hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan kita, maka akan menolong kita memiliki sikap hidup dan cara hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila Allah itu Tuhan kita dan kita ini hambanya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan? Perilaku seperti apakah yang harus muncul di dalam kehidupan kita? Jika kita ini adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita, maka sebagai hamba kita ini harus mentaati Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita ini hamba, maka kita ini harus mentaati Allah sebagai Tuhan kita. Mentaati tuannya. Seorang hamba itu harus mentaati tuannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gagasan bahwa kita adalah hamba Allah dan Allah itu adalah Tuhan kita, itu mungkin menjadi gagasan yang tidak populer dan tidak terlalu menyenangkan, gitu ya. Pada umumnya kita itu tidak merasa nyaman ketika dikatakan sebagai hamba. Disebut hamba mungkin masih agak lumayan ya. Kalau dibilang pembantu itu rasanya kok nggak enak gitu ya. Padahal sebetulnya konsepnya sama begitu ya. Apalagi ketika dikatakan budak begitu. Tetapi sebetulnya
kita ini adalah hamba Allah, pembantunya Allah, budaknya Allah ya. Kita biasanya lebih nyaman dengan konsep sebutan sebagai anak-anak Allah. Ya. Kita biasanya lebih memilih disebut sebagai anak-anak Allah ketimbang sebagai hamba Allah atau budak Allah atau pembantu Allah. Menjadi bagian keluarga Allah itu memang sebuah hak yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hak ini menyenangkan. Hak ini punya implikasi yang sangat penting gitu ya. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan ya. Apa sih artinya ketika kita itu disebut anak Allah? Kita itu punya keistimewaan. Yang namanya anak itu berhak menikmati segala sesuatu yang baik dari bapaknya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa di dalam hubungan kita dengan Allah, kita ini sebetulnya hamba Allah. Mengapa kita ini disebut sebagai hamba Allah? Karena sesungguhnya hidup yang kita miliki hari ini, hidup yang kita jalani hari ini, itu adalah hidup yang ditebus dan telah dibayar lunas oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam 1 Petrus dikatakan kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita itu disebut hamba, karena sebetulnya kita ini dulunya terjual di bawah hukuman dosa, tetapi kemudian ditebus melalui kematian Kristus, kita itu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu kita sepenuhnya adalah milik Allah. Karena itu kita disebut sebagai hamba Allah. Ia membeli kita dengan harga yang mahal. Upahnya sudah dibayar terlebih dahulu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah hamba-hamba Allah yang ditebus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kita sepenuhnya adalah milik Allah. Allah adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba Allah. Dengan kata lain, sebetulnya secara prinsip kita ini tidak berkuasa lagi atas diri kita. Karena diri kita, hidup kita ada di bawah kekuasaan Allah. Kita adalah milik Allah. Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19-20 mengatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, konsep tuan dan hamba ini bukanlah hal yang baru. Ini adalah sebuah kenyataan yang perlu diingatkan kembali kepada kita. Bahwa kita ditebus oleh Kristus untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati tuannya. Kata hamba itu berasal dari kata Yunani doulos ya, atau dari kata Ibrani ebed yang sebetulnya memiliki arti slave, budak atau pelayan, gitu ya. Nah, dikatakan bahwa pada masa itu yang disebut budak itu adalah orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan menurut perintah tuannya. Seorang budak tidak boleh membantah perintah tuannya. Seorang budak adalah seorang yang menyerahkan segala hak pribadinya secara penuh kepada tuannya. Karena dia sudah tidak punya hak atas dirinya. Sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Seorang yang bersedia diatur oleh tuannya, mengikuti, mentaati apa yang dikatakan oleh tuannya. Bagian firman Tuhan ini, perumpamaan ini Yesus sampaikan untuk mengingatkan kepada pendengarnya saat itu, yaitu para muridnya dan juga kita hari ini. Untuk kita itu menyadari keberadaan kita. Kita ini memang anak yang dikasihi. Tetapi kita juga harus sadar bahwa sepenuhnya kita ini adalah hamba Allah, milik Allah yang harus taat kepadanya.
ketika kita hidup dalam dosa, kita itu disebut sebagai hamba dosa. Tetapi ketika kita itu memilih untuk percaya dan taat kepada Allah, maka kita disebut sebagai hamba Allah. Kita tidak bisa mengatakan atau memiliki pilihan yang lain dari dua pilihan itu. Kita tidak bisa mengatakan begini, aku belum mau jadi hamba Allah. Tapi aku juga nggak akan jadi hambanya dosa. Jadi aku di tengah-tengah aja. Aku ngatur diriku sendiri, aku ngatur hidupku sendiri. Jadi kalau jadi hambanya dosa itu kan negatif ya. Tapi aku juga belum bisa lah jadi hambanya Allah. Aku di tengah-tengah aja. Bapak Ibu, kita tidak bisa dalam pilihan yang seperti itu. Pilihan kita hanya dua. Kalau kamu memutuskan menjadi hamba Allah, kamu harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tetapi kalau kamu menolak menjadi hamba Allah, maka kamu ada di bawah kuasa dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang hari ini mengaku dengan bibir kita, mengaku dengan lidah kita, menyerahkan hati kita untuk percaya kepada Allah. Sebetulnya kita mau mengatakan, saya siap menjadi hamba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi hamba Allah. Untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya. Karena Allah kita itu bukan Allah atau Tuhan yang jahat. Ia tidak akan memperlakukan kita sebagai hamba yang diperlakukan dengan buruk. Karena kita juga ingat bahwa pada sisi yang lain, ia menjadikan kita itu anak. Hamba yang diperlakukan sebagai anak. Yang dikasihi, yang dipelihara, yang dilindungi, yang dicukupi, yang dikuatkan, yang ditopang, yang ditolong. Karena itu seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut menyatakan diri sebagai hamba Allah. Untuk hidup di dalam ketaatan. Untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Untuk hidup di dalam pimpinannya. Untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk menjadi hamba yang taat, atau kita memilih untuk tetap hidup di bawah kuasa dosa? Apakah kita memilih untuk hidup taat melakukan kehendaknya, ataukah kita memilih hidup di dalam kehendak kita sendiri di bawah kuasa dosa? Kemudian yang kedua, sebagai hamba, apa yang harus kita lakukan? Sebagai hamba kita harus melakukan tugas-tugas kita. Seorang hamba harus melakukan tugasnya. Seorang hamba harus melakukan apa yang diperintahkan tuannya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan tugas yang diperintahkan tuannya itu menjadi sebuah keharusan. Ya, kalau kita baca di dalam nas yang kita baca tadi, itu diceritakan hamba itu harus pergi membajak ladang. Ya, dia harus memelihara ternak. Setelah selesai melakukan tugasnya pun, ketika sampai di rumah, dia masih harus melayani tuannya. Setelah melakukan tugasnya, dia itu masih harus pulang melayani tuannya. Menyiapkan makanan, melakukan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tuannya. Baru kemudian dia sendiri makan dan minum. Apakah menurut kita itu sesuatu yang janggal? Apakah menurut kita itu sesuatu yang kejam? Apakah menurut kita itu sesuatu yang tidak pantas? Tentu kita mengatakan tidak, ya memang sudah begitu seharusnya ya, melakukan tugasnya, melayani tuannya karena memang dia dibayar untuk melakukan itu. Demikian juga dengan kita. Ketika Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, kita itu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Ibaratnya kita itu sudah terima gaji dulu sebelum kerja. Karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya lah kita itu mengerjakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengatakan kepada diri kita atau kita batin ya, saya ini sudah melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Saya melayani dengan setia di gereja.
Saya membimbing jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah kepada Kristus untuk berjumpa dengan Allah dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Saya itu setia memberi perpuluhan. Saya juga memberi persembahan. Saya juga ikut pelayanan misi. Saya melakukan berbagai macam pelayanan di luar dan di dalam gereja. Saya itu meninggalkan banyak kenyamanan dan kesenangan pribadi. Saya itu mengorbankan waktu, pikiran, dan perasaan untuk melayani Tuhan. Itu baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika selesai melakukan semuanya itu, apakah kita merasa, apakah kita berpikir bahwa saya ini sudah melakukan dengan baik? Saya itu membuat Tuhan senang, saya itu berjasa, karena itu saya berhak untuk mendapat balasan dari Tuhan. Ketika kita selesai mengerjakan semuanya dengan baik, kita merasa bahwa Tuhan, Engkau berhutang kepadaku. Karena itu Tuhan harus memberkati hidupku. Tuhan harus membuat hidupku ini menjadi lancar. Tuhan harus membuat hidupku itu menjadi baik. Tuhan harus membuat keuanganku itu menjadi tanpa masalah. Tuhan harus membuat kerja kerasku itu menghasilkan sesuatu yang wah. Karena aku sudah bekerja keras untuk Tuhan. Jadi Tuhan harus memberkatiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita mendengar. Bahkan mungkin kita sendiri mengucapkannya. Aku ini sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku sudah bekerja giat untuk Tuhan. Memberikan waktu dan uangku untuk Tuhan. Tapi kok masih gini ya? Aku kok masih ngalami gini ya? Aku kok masih punya kesulitan begini ya? Aku masih mengalami persoalan begini ya? Kita menganggap bahwa ketika kita melakukan semua yang baik untuk Tuhan, itu kita merasa berhak. Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik sebagai imbalannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya secara pribadi itu mendapatkan banyak pelajaran. Tidak jarang di dalam doa-doa kita, meskipun motivasinya bukan minta imbalan, tetapi kita sering menyampaikan di dalam doa-doa kita itu prasyarat-prasyarat kepada Tuhan. Saya nggak ngomong orang lain, saya sendiri saja. Betapa sering ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bulan ini pelayananku banyak, penuh Tuhan. Tuhan kasih aku sehat supaya aku bisa pelayanan dengan baik. Sebetulnya nggak salah ya dengan doa itu ya. Tetapi di dalam sikap itu saya kemudian belajar untuk mengingatkan diri saya sendiri. Bahwa kalaupun Tuhan itu nggak ngasih saya sehat, saya tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada saya. Karena itu adalah tugas yang memang seharusnya saya lakukan. Betapa sering di dalam doa-doa kita mengajukan berbagai macam prasyarat. Agar Allah melakukan sesuatu untuk kita. Baru kemudian kita melakukan sesuatu untuk Allah. Atau sebaliknya kita mengatakan, Tuhan aku sudah loh melakukan ini, aku sudah begini loh Tuhan, aku sudah mengerjakan ini, aku sudah melakukan ini. Jadi Tuhan itu harus membuat hidupku menjadi begini, begini, dan begini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan ini mungkin terasa keras. Ya. Saya pribadi mengatakan ketika membaca ini dan merenungkan bagian ini, saya sendiri ditegur dengan sangat keras. Betapa sering kita merasa bahwa saya ini punya hidup yang sangat baik karena saya melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya menghabiskan waktu yang banyak untuk melayani Tuhan. Saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain gak mau lakukan. Saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain gak tahu dan gak pernah memperhatikan. Dan merasa bahwa saya ini berjasa di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan, itu adalah memang bagian yang sudah seharusnya kita lakukan. Itu adalah hal yang memang seharusnya kita kerjakan sebagai hamba. Jangan berpikir bahwa kita ini memberi sumbangsi besar kepada Allah dan layak untuk mendapatkan imbalan. Sebaik apapun tindakan kita, Allah tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Sebaliknya, hutang kita kepada Allah itu teramat besar dan tidak akan pernah bisa kita lunasi. Karena hutang kita adalah hidup kita ini sendiri. Hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup
yang Allah berikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi sebaik apapun yang kita lakukan, itu tidak akan pernah bisa cukup untuk melunasi hutang budi kita kepada Allah. Melalui perumpamaan Tuhan dan hamba ini seharusnya mengingatkan kepada kita. Bagaimana sikap hati kita ketika kita ini melayani Tuhan. Kita tidak boleh merasa istimewa ketika sudah melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Kita tidak perlu merasa perlu dihargai, perlu dihormati, perlu dipuji ketika melakukan sesuatu. Kita juga nggak perlu sakit hati ketika ada orang itu mengucapkan kata-kata atau mengoreksi apa yang kita lakukan. Sejauh yang kita lakukan itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kita lakukan dengan tulus hati. Tugas kita adalah mentaati Tuhan kita. Dan melakukan apa yang ia perintahkan. Mengerjakan tugas-tugas yang ia perintahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan orang Kristen itu beranggapan begini. Saya ini sudah jadi orang Kristen baik. Aku enggak melanggar firman Tuhan. Aku enggak mabuk, aku enggak nyuri, aku enggak korupsi, aku kerja jujur, aku enggak gosip, aku enggak ngerasani orang. Aku ini pokoknya wis baik. Aku ngasih persembahan, aku rajin ke gereja, wis baik. Ya, jadi sudah cukup. Pelayanan itu kan ya tahapan lebih lanjut. Kalau aku mau, kalau aku bisa, kalau aku punya waktu, baru aku pelayanan. Yang penting aku ini jadi orang Kristen yang baik. Berapa banyak di antara kita yang berpikir demikian? Saya dulu juga mikir gitu. Ya wis lah, yang penting jemaatnya baik, hidupnya nggak ngaco-ngaco, hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya kudus di hadapan Tuhan, nggak bikin yang aneh-aneh, ya wis bagus lah. Pelayanan itu, ya kalau mereka itu punya kemampuan, punya waktu, punya kesempatan, kalau mereka mau gitu ya. Karena itu seringkali kan kalau menawarkan pelayanan atau kesempatan, ayo melayani Tuhan selagi ada waktu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika belajar bagian ini saya itu jadi diingatkan. Yang namanya hidup benar, hidup taat sama Tuhan, dan yang namanya melayani Tuhan, ini dua hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Allah. Gak bisa milih salah satu, gak bisa cuma ngomong, wis aku jadi orang baik-baik aja lah, wis aku gak pelayanan dulu. Karena firman Tuhan ini ngomong dengan sangat jelas. Kamu itu hamba dan kamu harus melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan kalau kamu melakukan itu dengan baik, itu memang sesuatu yang harus kamu lakukan. Dan kalau kamu tidak lakukan, sebetulnya kamu bukan hamba yang baik. Kalau seandainya tadi Inem itu ngomong sama nyonyanya, ya aku ini sudah baik loh ya di sini, sudah tidak pernah bikin keributan loh, tidak pernah gangguin nyonya, nggak pernah gosipin nyonya. Saya nggak pernah melakukan yang nggak baik, tapi saya mau tidur aja, mau santai-santai aku nyonya. Nyonya yang nyapu-nyapu, nyonya yang ngepel-ngepel, aku tak tidur kipas-kipas. Kita mungkin mikir, iki sak jange senyonyai sopo, ineme sopo gitu kan. Karena yang namanya hamba, itu dia memang harus melakukan dan mengerjakan tugasnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui bagian firman Tuhan ini. Saya ingin mengingatkan dengan lembut, walaupun peringatannya itu cukup keras. Ya, bahwa kita semua itu dipanggil untuk melayani Allah. Karena kita sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Sekarang tiba waktunya bagi kita itu menggunakan hidup kita ini untuk mentaati Allah dan untuk melayani Tuhan. Apapun segi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk kita lakukan demi melayani Allah. Dan tidak ada perkara yang kelewat besar untuk kita lakukan di dalam melayani Allah. Segala pelayanan itu berharga di mata Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita yang sudah melayani untuk melayani dengan hati dan motivasi yang benar. Bagi kita yang belum melayani, kita diingatkan bahwa kita itu dipanggil, diselamatkan untuk menjadi hamba, melakukan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang lain penulis Lukas mengatakan, ketika engkau setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan akan menambahkan kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar.
Kalau kita baru bisa memulai dengan pelayanan-pelayanan yang kecil, lakukan dengan setia pelayanan-pelayanan itu. Untuk kemudian Tuhan akan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Perumpamaan yang lain tentang talenta juga mengingatkan kepada kita. Ada di antara mereka yang punya banyak talenta, tetapi ada yang hanya dititipi sedikit talenta. Tetapi itu bukan masalah, karena berapapun talenta yang kita miliki, kita selalu bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah hamba. Dan sebagai hamba, kita harus taat kepada Tuhan kita. Dan sebagai hamba, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dan ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita tidak perlu merasa bahwa kita mempiutangi Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Mari kita melakukan dan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Seorang uskup bernama Seker menulis demikian. Tuhan mempunyai 3 macam hamba di dunia ini. Beberapa adalah budak yang melayani dia karena takut. Yang lain adalah orang bayaran yang melayani untuk upah. Yang terakhir adalah anak-anak yang melayani karena mereka mengasihi Allah sebagai Bapaknya. Kita bisa memilih mau jadi hamba yang seperti apa. Apakah kita memilih melayani Allah karena takut? Aku tidak melayani Tuhan, nanti aku nggak diberkati. Aku nggak melayani Tuhan, nanti hidupku bermasalah. Aku nggak melayani Tuhan, aku takut nanti dihukum Tuhan. Apakah kita dalam posisi sebagai hamba yang melayani dengan penuh ketakutan? Ataukah kita hamba yang bekerja untuk upah? Untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu yang terlihat secara langsung. Ataukah kita ini adalah anak-anak yang melayani Allah karena kita mengasihi Allah. Dan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jenis hamba yang seperti apakah diri kita? Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang bisa menjawabnya. Tetapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk memahami konsep panggilan kita sebagai hamba. Mengerjakan panggilan kita, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Sesederhana apapun itu, kita selalu punya kesempatan untuk bisa melayani Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Bahwa di dalam panggilan hidup kami, selain sebagai anak-anak Allah, kami adalah hamba-hamba Allah. Kami dipanggil dan diselamatkan, kami sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu sudah seharusnya dan sepantasnya lah kami hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar ketika kami melakukan tugas pelayanan yang Tuhan perintahkan dan percayakan kepada kami, kami melakukannya dengan kesadaran bahwa itu sesuatu yang memang sudah seharusnya kami lakukan dan kerjakan. Bagi kami yang masih bergumul untuk berani mengambil sikap dan komitmen di dalam melayani Tuhan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus di dalam kasih-Nya menuntun, menguatkan, memampukan, dan menolong kami untuk berani mengambil komitmen melayani Tuhan dengan sungguh dan dengan setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat GKT Nazaret yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini akan menguatkan, menuntun, mendorong untuk setiap kami melakukan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.